Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Juniarti dari kelas Mekatronika C Pagi dengan NIM 4212201083. Dalam video ini saya akan menjelaskan soal dari UAS Matematika Teknik. Yang pertama yaitu selesaikan persamaan diferensial dengan pemisahan variabel. Soalnya yaitu dy per dx sama dengan x kuadrat per 2y tambah 3. Langkah pertama dalam mengerjakan soal ini yaitu pisahkan y dan x terlebih dahulu. Y ke kiri dan x geser ke kanan. Menjadi 2y ditambah 3 dy sama dengan x kuadrat dx. Lalu langkah keduanya yaitu mengintegrasikan masing-masing terhadap x. Lalu dikalikan dx menjadi integral 2y tambah 3 dy per dx kali dx sama dengan integral x kuadrat kali dx. Dx sama dx-nya bisa dicoret menjadi integral 2y tambah 3 dy sama dengan integral x kuadrat dx. Lalu tinggal diintegralkan sebelah kiri menjadi y kuadrat tambah 3y tambah c1. Sebelah kanan menjadi x pangkat 3 per x tambah c kuadrat. Karena c1 dan c2 adalah bilangan konstanta yang tergantung oleh nilai awal, maka C1 dan C2 dianggap C. Jadi hasilnya yaitu C kuadrat tambah 3Y sama dengan X pangkat 3 tambah X pangkat 3 per 3 tambah C. Soal nomor 2 yaitu selesaikan persamaan diferensial dengan menggunakan substitusi Y sama dengan Vx. dy per dx sama dengan X kuadrat tambah 2Y pangkat 2 per 2XY. Nah, jadi persamaan berikut ini diubah menjadi ruas kanan ditulis kembali yaitu x kuadrat tambah y kuadrat per 2xy. Lalu kita ganti menggunakan y sama dengan v per x. Menjadi x kuadrat ditambah vx kuadrat per 2x vx. Y-nya yang ini diganti vx, kemudian dijabarkan kembali menjadi x kuadrat tambah v kuadrat x kuadrat per 2vx kuadrat. Masing-masing ruas atas dan bawah itu dikali 1 per x kuadrat. Maka menjadi 1 ditambah 2v kuadrat per 2v. Lalu tulis kembali persamaannya yaitu vt dikali dv per dx. Ruas kanan diganti menjadi 1 ditambah 2v kuadrat per 2v. Maka bisa dipisahkan menjadi x dv per dx sama dengan 1 ditambah 2v kuadrat per 2v. V yang ini dipindah ruaskan menjadi minus v. Lalu kita tuh harus menyelesaikan ruas kanannya terlebih dahulu. Maka yaitu 1 ditambah 2v kuadrat per 2v dikurang v kuadrat per v. Jabarkan supaya penyebutnya sama. Menjadi 1 ditambah 2v kuadrat kurang v kuadrat per v sama dengan 3v per v. Maka x dv dx sama dengan 3v. Lalu kita integralkan ruas kiri dan kanan terhadap x. Pertama pisahkan v-nya terlebih dahulu. Maka menjadi v dv sama dengan 3 per x dx. Lalu integralkan masing-masing ruas kiri dan kanan menjadi integral v dv sama dengan integral 3x per dx. Maka integral dari v ini adalah v kuadrat. Maka v kuadrat per 2 sama dengan integral dari 3 per x yaitu ln x. Jadi hasilnya yaitu v kuadrat per 2 sama dengan ln x tambah c. Karena yang di atas yang diminta sebelumnya adalah y sama dengan v per x, maka kita ganti menjadi y per x pangkat 2 per 2 sama dengan ln x tambah c. Baru sama dengan 1 per 2 dikali y kuadrat per x pangkat 2 sama dengan ln x tambah c. Sebenarnya ini udah bisa dijadikan hasil, namun kita sederhanakan lagi aja menjadi y kuadrat sama dengan 2x kuadrat ln x tambah c. Ini adalah hasil akhirnya. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3 yaitu selesaikan persamaan diferensial dengan menggunakan persamaan Bernoulli. Soalnya dy per dx tambah xy sama dengan xy pangkat 2. Dari soal di atas diperoleh p sama dengan x, q sama dengan x, dan n sama dengan 2.
Langkah pertama dalam mengerjakan soal tersebut yaitu bagi kedua sisi dengan Y pangkat N. Karena N-nya sama dengan 2, berarti Y pangkat 2. Maka Y pangkat 2 menjadi Y pangkat minus 2 dy per dx ditambah X Y pangkat minus 1 sama dengan X. Kenapa Y pangkat 2-nya hilang? Karena Y pangkat 2 dibagi Y pangkat minus 2 itu 0. Jadi hilang. Jadi tidak perlu ditulis lagi. Langkah kedua, substitusikan Z sama dengan Y pangkat minus 1 Y pangkat minus 1 dikurang N. Karena N-nya 2, maka jadinya Z sama dengan Y pangkat minus 1. Sehingga dz per dx sama dengan dz per dy dikali dy per dx. Lalu dz per dx sama dengan negatif Y pangkat negatif 2 dy per dx. Berikutnya gabungkan persamaan X dan dy per dx menjadi dy per dx sama dengan yang negatif Y pangkat minus 2 pindah ruas menjadi negatif Y pangkat 2 dz per dx. Tulis kembali Y pangkat minus 2 dy per dx ditambah X Y pangkat minus 1 sama dengan X. dy per dx nya kita ganti menjadi Y pangkat minus 2 negatif Y pangkat 2 dz per dx ditambah xz sama dengan X. Sehingga Y pangkat minus 2 dengan Y pangkat 2 akan menjadi Y pangkat 0 sama dengan 1, nggak perlu kita tulis, jadinya negatif dz per dx ditambah xz sama dengan X. Baru kalikan masing-masing ruas dengan negatif 1 supaya dz per dx nya koefisien menjadi 1. Maka dz per dx negatif xz sama dengan negatif X. Lalu kita mencari faktor integrasinya. Faktor integrasi sama dengan E integral P dx sama dengan E integral negatif X dx sama dengan E pangkat min X pangkat 2 per 2. Baru kita masuk ke rumus Z dikali Fi sama dengan integral Q dikali Fi dx. Z Fi nya tadi E pangkat negatif X2 per 2 dikali, sama dengan Q nya yaitu negatif X. Fi nya E pangkat negatif X2 per 2 dx. Lalu Ze minus X pangkat 2 per X sama dengan negatif X per negatif 1 pangkat 2 per 2 dikali E pangkat negatif X pangkat 2 per 2 ditambah C. Lalu Z dikali E negatif X pangkat 2 per 2 sama dengan 2 dikali E pangkat negatif X pangkat 2 per 2 ditambah C dibagi E pangkat negatif X pangkat 2 per 2. Z sama dengan 2X ditambah C, 2X ditambah C per E pangkat negatif X pangkat 2 per 2. Nah, tadi kan sudah diketahui bahwa Z sama dengan Y pangkat negatif 1. Sehingga menjadi Y pangkat negatif 1 sama dengan 2X ditambah C per E pangkat negatif X pangkat 2 per 2. Lalu 1 per Y sama dengan 2X ditambah C per E pangkat negatif X pangkat 2 dibagi 2. Ini sebenarnya udah bisa jadi hasilnya, namun biar lebih sempurna lagi kita cari Y-nya saja. Y sama dengan 1 per 2X tambah C per E pangkat negatif X2 per 2. Ini hasil akhirnya. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4, yaitu sebuah tangki mula-mula berisi 2000 liter air yang mengandung 10 kg garam. Kemudian tangki tersebut diisi dengan air yang memiliki kandungan garam 10 gram per liter atau sama dengan 0,01 kg per liter dengan debit masuk 5 liter per menit. 5 liter per menit. Lubang tangki dibuat agar air dapat keluar dengan debit 5 liter per menit sehingga volume air dalam tangki tetap. Lalu A, jika Y merupakan massa garam yang berada dalam tangki, maka ekspresikan Y dalam sebuah persamaan diferensial. Untuk menjawab yang A, pertama kali yaitu X kita anggap adalah waktu dengan satuan menit. Y kita anggap berat garam dalam tangki dengan satuan kilogram. Lalu dy per dx yaitu rate perubahan berat garam dalam tangki itu satunya kilogram per menit. Maka rate perubahan garam sama dengan rate garam yang masuk per menit dikurang rate garam keluar.
Rate masuknya yaitu 0,01 kg per liter dikali 5 liter per menit. Ini sama-sama liter, coret aja, sehingga 0,01 kg dikali 5 liter yaitu 0,05 kg per menit. Lalu untuk rate keluarnya yaitu Y per 2000 kg per liter dikali 5 liter per menit. Karena sama-sama liter, kita coret aja sehingga hasilnya yaitu Y per 400 kg per menit. Baru kita jadikan ke persamaan diferensial, yaitu dy per dx sama dengan rate masuk dikurang rate keluar. Rate masuknya 0,05 dikurang 1 per 400 Y, sehingga dihasilkan dy per dx tambah 1 per 400 Y sama dengan 0,05. Kemudian karena tadi kita udah dapat persamaan diferensialnya, maka kita masuk ke poin B, yaitu selesaikan persamaan diferensial. dy per dx tambah 1 per 400 Y sama dengan 0,05. P-nya yaitu 1 per 400, Q-nya 0,05. Lalu kemudian kita cari faktor integrasinya. Faktor integrasi sama dengan E pangkat integral P dx sama dengan E pangkat integral 1 per 400 dx sama dengan E pangkat integral 1 per 400 X. Sehingga dihasilkan persamaannya yaitu Y dikali faktor integrasi sama dengan integral Q dikali faktor integrasi kali dx. Y sama dengan E pangkat 1 per 400 X sama dengan tadi Q-nya 0,05 dikali E pangkat 1400 X dx. Y dikali E pangkat 1400 X sama dengan 0,05 dibagi 1 per 400 dikali E pangkat 1 per 400 tambah C. Lalu Y dikali E pangkat 1 per 400 X sama dengan 0,05 dibagi 1 per 400 itu 20. Jadi 20 E pangkat 1 per 400 X tambah C. Karena tadi pada soal kondisinya mula-mula saat 0, maka Y pada saat 0 itu sama dengan 10 kg. Kita masukkan X-nya yaitu 0. Berarti jadinya E pangkat 0. Kita nggak perlu tulis karena E pangkat 0 itu adalah 1. Jadi langsung aja. 10 sama dengan 20 tambah C. C sama dengan minus 10. Lalu kita masukkan kembali ke atas. Baru ruas kanan dan ruas kirinya itu sama-sama kita bagi E pangkat 1000 per 300 Y. Sehingga hasilnya 20 E 1 per 400 X minus 10. Y sama dengan 20 dikurang 10 dibagi E dikurang 1 per 400. Y sama dengan 20 dikurang 10 E pangkat minus 1 per 400 X. Selanjutnya yaitu kita masuk ke soal nomor 5. Sebuah benda dengan massa 0,5 kg mula-mula digantungkan pada sebuah pegas dalam kondisi setimbang. Benda tersebut kemudian ditarik ke bawah sejauh 0,1 meter. Konstanta pegas 20 Newton per meter, asumsikan tidak ada redaman dan tidak ada gaya luar. Jika Y merupakan posisi benda tersebut secara vertikal, maka ekspresikan Y dalam sebuah persamaan diferensial. Selesaikan persamaan diferensial tersebut. Dalam soal pegas ini, asumsikan setiap yang arahnya ke atas itu negatif dan setiap yang ke bawah itu positif. Yang pertama yaitu gaya gravitasi, Fg sama dengan M dikali G. Selanjutnya yaitu gaya pegas, Fs. Fs sama dengan negatif K, Y ditambah delta L. Selanjutnya yaitu gaya redam. Gaya redam sama dengan negatif D, dy per dt. Gaya redam itu berbanding lurus dengan kecepatannya. Jadi D lebih dari 0 itu teredam, tapi kalau misalnya D sama dengan 0 itu tidak teredam. Selanjutnya yaitu gaya eksternal. Fe sama dengan Ft. Lalu kita masuk ke sigma F sama dengan M dikali A. Maka dituliskan Fg ditambah Fs tambah Fd tambah Fe sama dengan Md pangkat 2Y per dt pangkat 2. Mg dikurang Fs kan rumusnya K, Y tambah delta L dikurang D, dy per dt ditambah Ft sama dengan Md pangkat 2 Md pangkat 2 Y per dt pangkat 2. Pada saat dia setimbang yaitu M dikali G sama dengan K dikali delta L. Kemudian Mg dikurang KY dikurang K delta L dikurang dy per dt ditambah Ft sama dengan Md pangkat 2Y per dt pangkat 2. Itu Mg sama
MG sama K delta L nya dicoret aja, sehingga menghasilkan negatif KY minus D dy per dt ditambah FT sama dengan MD pangkat 2Y per dt pangkat 2. Maka M D pangkat 2Y per dt pangkat 2 ditambah D dy per dt tambah KY sama dengan FT. Ini adalah persamaan umum dalam kondisi setimbang. Lalu masuk ke soalnya. Diketahui masanya sama dengan 0,5 kg. Lalu konstanta pegasnya 20 Newton per meter, kemudian tidak ada rendaman, dan juga tidak ada gaya luar. Pada saat pegas ditarik itu 0,1 meter, dan pada saat dilepas dia bergerak dengan kecepatan 8 meter per second. Ditanya berapa Y-nya, maka M D pangkat 2Y per dt pangkat 2 tambah D dy per dt ditambah KY sama dengan FT. M-nya yaitu 0,5, D pangkat 2Y per dt ditambah 20Y sama dengan 0. Dikali 2 supaya hasilnya 1. Jadi 0,5 dikali 2 itu 1, nggak usah ditulis. Jadi D pangkat 2Y per dt pangkat 2 ditambah 20Y kali 2 itu 40Y sama dengan 0. Jika ada persamaan seperti D pangkat 2Y per dx pangkat 2 ditambah N pangkat 2Y sama dengan 0, maka Y sama dengan A cos NX ditambah B sin NX. Maka N-nya yaitu 2 akar 10. Berarti Y sama dengan A cos 2 akar 10T ditambah B sin 2 akar 10T. Baru Y pada saat T sama dengan 0 itu 0,1 meter. dy per dt saat 0 itu negatif 8. Berarti dy per dt sama dengan negatif 2 per 10 asin 2 akar 10T ditambah 2 akar 10B cos 2 akar 10T. T pada saat 0 itu negatif 8 sama dengan sin 0 itu 0 ditambah 2 akar 10B. Negatif 8 per 2 akar 10 sama dengan B. Negatif 8 sama 2 dicoret sehingga negatif 4 per akar 10B. Disederhanain, jadi negatif 4 per akar 10 dikali akar 10 per akar 10 sama dengan B. Negatif 4 akar 10 per 10 sama dengan B. Disederhanakan kembali menjadi negatif 2 akar 10 per 5 sama dengan B. Kemudian pada saat T sama dengan 0, itu 0,01 sama dengan A ditambah sin 0 itu 0. Jadi 0,1 sama dengan A. Jadi jawabannya yaitu Y sama dengan 0,1 cos 2 akar 10T dikurang 2 akar 10 sin 2 akar 10T per 5.